Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pratama, Prodi BDP, mata kuliah Fisika. Satu tempat ke tempat lain, listrik dapat disimpan dalam baterai, dan ketika baterai dihubungkan ke bola lampu, listrik akan mengalir. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan listrik. Arus listrik, aliran muatan listrik yang mengalir melalui konduktor atau pengantar. Arus listrik dapat dianalogikan dengan aliran yang terjadi karena adanya perbedaan ketinggian. Energi listrik, energi yang dihasilkan dari perpindahan elektron. Energi listrik dapat digunakan untuk menghidupkan lampu, kipas angin, dan barang rumah tangga lainnya. Listrik statis, fenomena listrik yang dapat menimbulkan kejutan listrik, rambut berdiri tegak, dan lainnya. Pembangkitan listrik, sumber utama energi listrik yang dapat menghasilkan arus listrik yang sangat besar. Nomor 2, pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu, terutama logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Magnet menghasilkan medan magnet yang tidak tampak oleh mata, yang menarik atau menolak benda-benda logam. Medan magnet ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua magnet didekatkan, kutub yang berbeda akan saling menarik utara-selatan, sedangkan kutub yang sama akan saling tolak utara-utara atau selatan-selatan. Contoh magnet. Magnet batang. Magnet berbentuk batang yang biasanya digunakan di sekolah atau eksperimen sederhana. 2. Magnet U atau magnet ladang. Bentuk magnet yang menyerupai huruf U dan digunakan dalam beberapa perangkat elektronik dan mesin. Magnet cincin. Magnet berbentuk cincin sering ditemukan pada pengeras suatu atau speaker. 4. Magnet jarum. Kompas digunakan untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi karena medan magnet bumi. Magnet tempelan kulkas. Magnet kecil yang sering digunakan untuk menempelkan 5. Magnet tempelan kulkas. Magnet kecil yang sering digunakan untuk menempelkan benda pada permukaan logam seperti pada pintu kulkas. Magnet memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam peralatan elektronik dan industri. Nomor 3. Bunyi adalah suara yang bisa didengar dan terbentuk ketika ada sesuatu yang bergetar atau bergerak. Bunyi dapat merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Contoh bunyi: suara lonceng sekolah, suara burung yang bernyanyi, suara langkah kaki saat berjalan, suara sepeda motor yang bertabrakan, suara orang mengetuk pintu, suara orang menutup pada kayu, suara orang bersin dan batuk. Nomor 4. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui posisi keseimbangan. Getaran memiliki karakteristik gerakan berulang dalam interval dalam tertentu, misalnya bandul yang berayun ke depan diam adalah contohnya getaran. Getaran juga bisa terjadi pada gas yang ditarik kemudian dilepaskan, di mana gas bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Contoh getaran: bandul jam yang bergerak bolak-balik, senar gitar yang bergetar ketika dipetik. Gelombang adalah perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa perpindahan materi secara permanen. Gelombang muncul dari getaran yang merambat melalui medium atau ruang. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis: gelombang mekanik yang membentuk medium untuk merambat seperti suara, dan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium seperti cahaya. Contoh gelombang air yang terlihat ketika batu dijatuhkan ke dalam kolam. Gelombang suara yang merambat ke udara dan memungkinkan kita mendengar suara. Nomor 5. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya memiliki sifat ganda yang bersifat seperti partikel foton dan gelombang. Salah satu sifat penting cahaya adalah kemampuannya untuk merambat dalam garis lurus, memantul, menembus benda transparan, dan mengalami pembiasaan saat melewati media yang berbeda. Contohnya, senter yang dinyalakan dalam gelap yang menghasilkan cahaya yang bergerak lurus saat mengenai cermin. Cahaya tersebut dipantulkan ke arah tertentu. Nomor 6. Optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat perilaku dan interaksi cahaya dengan materi. Optik
meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cahaya merambat, bagaimana cahaya dapat dipantulkan, dibiasakan, difrasikan atau diuraikan, serta bagaimana cahaya berinteraksi dengan berbagai medium. Contohnya, cermin menggunakan hukum pantulan untuk membentuk bayangan, misalnya cermin datar yang memantulkan bayangan sesuai dengan posisi asli objek. 2. Lensa memanfaatkan pembiasaan cahaya untuk memperbesar atau memperkecil bayangan. Lensa cembung konvergen pada kacamata baca, misalnya membantu memfokuskan cahaya sehingga membantu penglihatan. 3. Prisma membelokkan cahaya dan memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna yang berbeda-beda seperti pelangi melalui proses yang disebut dispersi. 4. Fiber optik menggunakan prinsip pemantulan total internal untuk memisahkan sinyal cahaya melalui serat kaca atau plastik, digunakan dalam teknologi telekomunikasi untuk mentransfer data dengan cepat. 5. Teleskop menggunakan lensa atau cermin untuk mengumpulkan dan memperbesar cahaya dari benda jauh seperti bintang sehingga bisa diamati dengan jelas. Optik memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari teknologi seperti dalam kamera, mikroskop, proyektor, dan berbagai perangkat optik lainnya. Terima kasih.